dia setiap kali putus baliknya ke aku. Oh, kucu-kucu nih. Kalau aku justru yang kejadian waktu itu, aku sama sekali tidak penasaran. Oh ya? Sama sekali. Simply aku bodoh. Aku bisa cukup admire dia tanpa harus dibalas dengan rasa apapun. Oke, Karena dia menarik. menjadi dirinya sendiri, itu pun udah cukup bagi aku. Halo. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama Messi di sini, ada Danang dan Sheryl di Lintas Makna di mana kami akan membahas satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua, tapi kali ini lintas perspektif dari kami berdua versus CXO Lab. Sebelum kita masuk ke topik, kami akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman Lintas Makna. Nah, Dari YouTube kita. jadi menurut episode 22 Cinta Dua Hati Esa Karma. Ini Esa Karma. Cinta dua hatinya Esa Karma. Lah, Iya, kita di kayak judul episode ini lagu kita ya? ngomongin Esa Karma. Esa Hai. Karma. Dedicated to you. Halo, bagaimana kamu tumbuh di padang pasir, Karma? Life is not, sorry dong. Love is not complicated. Cinta itu nggak rumit menurut Esa gitu ya. Cinta itu hanya tentang apa yang kita rasakan kepada seseorang, di mana secara spontan kita merelakan hampir 80% dari hati kita untuk menerima baik buruk. Terus kita memberikan sayang, keintiman tanpa merasa tersakiti. Is that possible? Dan 20% yang tersisa adalah rasa khawatir atas kepemilikan. Yaitu adalah tentang mencintai siapa, lebih mencintai siapa. Apakah kita lebih mencintai dia daripada diri kita sendiri? Dari Kucrut 24. Toxic positivity ternyata selalu nemenin di hidup kita juga ya menurut si Kucrut ini. Pura-pura kuat padahal hancur banget. Pura-pura bahagia padahal lagi sedih banget. Pura-pura dalam perahu, kura-kura tidak tahu. Mulai sekarang menurut Kucrut lepasin aja, gak perlu ditahan-tahan. BTW sampai ketemu minggu depan lagi Sheryl dan Kak Danang. Kalian cihuy. Wih. Cihuy. Apa maksudnya cihuy? Nah, Overthinking. Lagi ngetren soalnya. iya. Ah. Bisa. Iya benar. Itu tadi sebenarnya share munch to Kucrut. Sherman. Iya, dia selalu muncul kalau aku live. Wow. Hai Kucrut, thanks Hai so much for Kucrut. watching. Terima kasih sudah mendukung Sheryl. Terima kasih Senavia. sudah mendukung Keren banget. CXO Lab, aku dan Mas Danang. Hari ini kita akan ngebahas tentang Sesuatu yang lu banget, Sheryl banget. sesuatu yang kayaknya kita banget deh. Kita ya. Yang kita akhirnya bisa perang sama tim CXO Lab. Setuju. Ini kami mengalami perbedaan pendapat di sini. Kami ngotot-ngototan. Kami sudah membakar kantor TV lain. Tentu saja kami tidak membakar kantor TV sendiri. Buat apa? Kami cari makan di sini. Iya benar juga Iya ya. kan? Iya. Nah, gitu. Jadi kayak kami membakar kantor lain. Iya. Akhirnya dari perdebatan kita. Iya. Dan ini akan dibuktikan hari ini. Betul. Nah, pertanyaan aku adalah, Yes. lo punya nggak sahabat lawan jenis Punya. tanpa feelings apapun? Yes. Cheers. Cheers. Sekarang udah bisa cheers kita di sini. Nah, punya. Punya. Namanya Tasya. Nastasia Sesti Siregar. My man. Shout out, what up Syarat. girl? Lalu siapa namanya? Aku Kalau punya, Syarat apa? tapi dia orangnya sangat low profile. Aku Oke. tidak mau membahas. Oke, Tasya juga low profile gak gue bahas. Iya, cancel. Iya, tapi gue sebut 2 kali. Ya udah. Iya, itu menurut Mas Danang, itu sebenarnya bisa nggak sih ada possibility untuk punya perasaan lebih sama dia? Possibility-nya ada. Iya, possibility selalu ada ya. Betul. Tapi apakah ada dan udah berapa lama kenal sama Tasya ini? Tidak ada dan kalaupun ada tidak kami ambil. Oke. Gitu. Karena lucunya Tasya menganggap gue perempuan, gue menganggap Tasya laki-laki. Jadi dulu gue tuh dianggap sama dia tuh kayak lu manly sedikit dong gitu kayak kan dulu aku kan gitu kan kayak Iya. serah lu deh semua gitu kayak Iya. nggak kayak kurang setrum gitu. Hmm. Kayak kurang daya sementara dia super daya gitu. Nah punya perasaan atau enggak
Enggak, kecuali ya itu temenan. Ya, Sama sekali. ya. Bahkan sampai sekarang kami masih komunikasi, dia juga beberapa kali pacaran juga nggak ada yang gimana-gimana banget. Karena dalam lifetime ini emang pengalaman Mas Danang sama teman Mas Danang ini Iya. memang tidak mengambil possibility untuk punya perasaan lebih sama sekali ya. Enggak. Jadi emang menjaga satu sama lain as best friends Nah, aja. dalam menjaga life. pun kami tidak. Karena emang senatural itu. Senatural itu. Kadang-kadang kan suka ada yang gini loh. Keren. Yang oke, gue suka sama dia tapi gue nggak ngomong untuk menjaga persahabatan ini. Come on. Ada kan yang gitu Iya, kan. iya. Kalau aku termasuk orang yang gue kalau suka gue suka ngomong-ngomong aja. Kalau emang dia sahabat gue dia stay. Kalau enggak ya enggak. True. Nah aku makanya sama si sahabatku ini, si Tasya ini natural aja. Nggak ada kami menjaga perasaan satu sama lain dan lain-lain gitu. Keren. Mm-mm. Aku pun juga Kamu juga gitu seperti sama itu. si low profile ini. Iya, Emang dia dari Inggris gitu ya, namanya keren banget sih. iya. LP. Linkin Park. Iya, Wow. itu dia. Aku tadi mau nyebut duluan. Apa? Linkin Park. Iya benar. Aku Park lagi salah Iya, ya. Linkin Park. Ternyata jadi kamu natural aja gitu temenannya. Iya. Sama sekali Tapi nggak. memang kayak kan tadi yang aku tanya bisa nggak temenan aja tanpa perasaan gitu. Tapi kan Mas Danang juga bilang ya temenan aja bisa, tapi possibility perasaan memang ada. Tapi tidak diambil. Tidak Pun diambil. tidak ada yang kelihatan ada jalur bisa masuk ke ranah sana kan. Oke, gitu. tapi sebenarnya aku punya pertanyaan dulu untuk kamu dan temanmu si low profile ini. Apakah orang-orang menyangka kalian pacaran? Iya. Aku tidak. Nah, aku tuh gini. Jadi memang karena kita kan pernah ngomong soal love language dan lain sebagainya kan. iya. Gitu. Aku tuh memang sesantai itu kayak aku memang keinget sama sahabat-sahabat aku aja gitu. Oh iya, mereka lagi butuh ini ya udah aku kirim sesuatu atau apa gitu. Tapi emang ya semakin kita bertambah usia semakin kecil lingkup pertemanan juga kan gitu. Jadi memang yang sangat deket sama aku, yang baik sama aku dan aku ngerasa aku bisa membalasnya siap gitu dalam hati. Aku pasti akan menjaga sekali gitu hubungan itu. Dan ya akan disangkakan sebagai modus atau apa dan sebagainya, tapi benar-benar I'm not even having fun dalam segi apa-apa, lagi tidak bisa merasa dalam hal itu gitu. Bahkan horny pun tidak kan? Itu dia, Iya, nggak iya. ada sama sekali rasa Dorongan apapun. Iya, gitu loh, attraction di luar dari Care yang pure. caring Iya, yang genuine aja. Iya. Kenapa orang bisa nyangka bahwa ada sesuatu? Karena udah lama sepertinya kita tidak melihat atau bertemu sama orang-orang yang tulus sama kita. Menarik sekali. Ternyata itu adalah pukulan telak untuk kalian si XONet ya. Hah? Tidak pernah lihat kalian orang tulus. Kerja. Iya, tapi topik hari ini kita akan membahas soal friendzone dan cinta sepihak. Ini menarik, ini sebenarnya dua topik yang berbeda kalau buatku. Setuju. Friendzone, cinta sepihak. Menurutku ya. Coba nanti tapi kita lihat. Tapi ada kemiripannya sih Mas ya. Betty. Apakah kita akan punya 3 perang? Nah, kita akan punya. Ini akan berlanjut 2 tahun nih perangnya. Tapi coba nih, Sheryl pernah nggak jatuh cinta atau sampai pacaran sama yang dulunya sahabat? Karena aku nggak punya pacar sekarang gitu. Dulu sahabat aku. Enggak ya, kok gue yang kebaperan ya menanggapi pertanyaan itu. Cerita dong. Enggak, aku udah pernah. Jelas orang aku bikin lagu judulnya Ku Tunggu Kau Putus. Kita teman dekat sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, balik lagi. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Nya. Geli banget. Buat Bila masih bersama, Iya. ku sabar menunggu. Bila Salah, bila dia belum dia penyanyinya. Dia bukan aku salah. Betulin lu. Bila belum saatnya ku sabar menunggu, bila masih bersama ku tunggu kau putus gitu. Dan aku suka posisinya di situ. Emang sama sahabat aku. Dan kita di dalam satu geng bersama. Dan dia sebenarnya sama salah satu temanku juga. And that was a really uncomfortable position karena kita berdua dalam posisi yang lagi kayak terpuruknya. Tidak ada kebenaran di sini. Aku tidak mengambil sama sekali justifikasi untuk kayak membenarkan hal itu. Tapi ya aku udah pernah falling for
my best friend juga di situ. Itu dalam situasi yang kayak udah basi lah cerita itu. Tapi ada satu orang nih, dia sahabat aku banget, dia kakak kelas aku. Kita bahkan pernah di satu grup bareng. Habis itu dia ini selalu naksirnya sama adik kelas aku. Adik kelas dia juga gitu kan. Dan aku herannya dia tuh tidak pernah bisa diperlakukan dengan baik sama orang-orang ini. Aku awalnya juga bener-bener cuman simply caring aja buat dia gitu. Tapi lama-kelamaan aku ngelihat ada sebuah pattern. Nah patternnya ini yang membuat aku kesal. Dan akhirnya aku bapernya tuh dari marah yang overprotective. Dia setiap kali putus baliknya ke aku. Oh kucu-kucu ini. Ngobrolnya sama aku. Dan aku gak sadar di situ sampai kayak berapa tahun aku ditampar psikisnya sama sahabat-sahabat aku yang kayak please ini orang cuman manfaatin kebaikan lo. Gitu. Astagfirullahaladzim. Aku gak sadar itu. Gitu. Karena tadi kalau ternyata aku reaksinya aku gak pernah ngaku kalau aku suka sama dia, aku naksir sama dia. Tapi teman-teman aku tampar aku cuman gini, lo sayang ya sama dia? Hah? Genuinnya tadi kan? Bukan kayak lo suka sama dia atau lo cinta sama dia, lo sayang ya? Iya gue sayang sama dia. Nah mulai suka kan gitu. Mulai suka kan ngejar sesuatu yang gak bisa lo milikin. Gitu. Segitaris lagi ya. Iya. Kayak penasaran gitu ya. Kayak kok gak dapet gitu kan. Kok udah baik terus gitu. Lama-kelamaan aku sadar dia Leo. Jadi gini, menurut selintas fakta bermakna dari tim lawan kami yang bertanya dengan penuh keyakinan, enggak bisa. Cowok cewek sahabatan enggak mungkin. Kata mereka nih. Menurut kamus Oxford. Coba tadi ketawa kayak tadi. Kok agak ngondek gitu. Sorry. Pundak gue lah. Ya itu. Friendzone adalah sebuah situasi pertemanan di antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap yang lainnya. Jadi itu friendzone. Gitu. Beda kan bener sama cinta satu pihak gitu ya. Beda tipis sih tapi ya. Iya emang beda tipis kan ya, akhirnya tipis, kan. Ya. Karena memang kayak tadi kan aku punya pengalaman seperti itu untuk jatuh cinta sama sahabat aku sendiri. Karena aku ngerasa aku yang paling ngerti sama dia. Gitu. Kalau Mas Danang kan menanggapi cerita aku tadi, how do you feel? Atau mungkin di sekitar Mas Danang ada deh yang sahabatan terus mereka akhirnya bersama satu sama lain. Dito Uca. I see. Ini Dito Pramono ya. Aduh. Bukan Dito Perkusi. Dito Perkusi sama Ayu Dia Bing Slamet. Itu di sekitarku satu. Kalau di aku sendiri, pernah gak Danang suka sama sahabatnya? Aku gak tahu dia menganggap aku sahabat apa enggak ya. Aku menganggap dia sahabatku sih. Iya. Aku merasa sangat dekat sama dia. Pernah gak? Pernah. Gitu. Tapi kan pertanyaan mereka nih yang dibuka sama tim CXO Lab kan adalah gak mungkin laki-laki sama perempuan sahabatan, mungkin gitu. Ini gue dendam banget lagi. Suka banget nih ngegasnya. Iya, suka nih. Nice. Jadi, rahang Mas Danang langsung kelihatan semua. Jadi pernah gak Danang suka sama orang yang dekat? Pernah. Iya. Tapi bukan si Tasya tadi. Iya. Nah ini menurut mereka yang berseberangan sama kami, yaitu CXO Lab, selintas fakta bermakna dalam jurnal Interpersonal Chemistry in Friendships and Romantic Relationships yang ditulis oleh Kelly Campbell dan kawan-kawannya, Kelly Campbell and Friends, seperti Home Band TV ya, menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan apakah seseorang akan menjadi teman, gebetan, musuh, atau apapun itu yang lebih dari teman, seringnya terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Menarik. Ini kenapa nih? Mereka berusaha menggeser paradigma kita nih. Kenapa kalian? Mau dibawa kemana ini? 1 jam tidak mungkin dong. Menurut selintas kata bermakna, tidak ada yang kebetulan. Ini merupakan sebuah sengaja dari yang sebelumnya telah semesta rencanakan. Pak Ari nih. Ya, itu menurut Mas Ari ya. Mas Ari. Iya. Tapi kita mesti denger dulu dari mereka. Boleh. Dari Pak Ari dulu deh. Lu kan dekat kamera Pak Ari. Coba deh. Kenapa lu yakin laki-laki dan perempuan tidak bisa sahabatan? Secara biologis kan diciptakan
diciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Asep dan Udin ya. Jadi secara biologis kan memang dua jenis yang berbeda itu pasti punya ketertarikan dong Pak. Sama halnya seperti gue menganalogikan sebagai dua kutub magnet ya. Lu menaruh dua kutub magnet yang berlawanan, itu tidak akan mungkin dia tidak tarik menarik Pak. Gue mengharfiahkan itu ke manusia, karena manusia kan isinya energi sama kayak magnet gitu. Ketika dua kutub itu lu dekatkan, tidak mungkin tidak tarik menarik Pak. Itu menarik sih. Berarti kalau hubungan saya dengan Tasya berarti saya ngondek dong ya berarti. Aku respect sama pandangan Pak Ari. Oh saya tentu tidak. Saya setuju juga. Saya setuju. Saya tidak bilang bahwa kenapa aku jadi ikut-ikutan saya ya. Nggak cocok. Cocok. Aku pikir kalau misalnya attraction itu dalam semua orang kan pastinya ya there is there ada di situ kan. Iya, itu maksudnya kita bahkan kan juga tercipta ada beberapa ada yang namanya hormones juga gitu kan. Maksudnya there's the feminine hormones, there's the masculine hormones gitu. And menurut aku sih kayak level dari itu tuh juga nggak bisa ditaker dari kayak bentukan fisik kita itu seperti apa. Menarik, gitu. menarik. Dan disitulah makanya there's a broad range of attraction ya gitu. Dan buat yang bisa pahami itu silahkan dipahami dengan sendirinya gitu. Cuman memang kalau dari sudut pandang aku, attraction is attraction terlepas dari cowok atau cewek aja sih. Iya, jadi kayak hubungan Cheryl dengan si low profile dan aku dan Tasya itu ada attraction untuk carry each other kan. Itu dia. Iya kan. Itu dia. Tapi nggak entah kenapa tidak berusaha diblok, tidak berusaha diapain gitu, tetap biasa aja tetap gitu. Bisa, pokoknya salah satu orang yang bakal menjadi kayak panggilan pertama kita lah. Iya. Gitu. Tanpa harus ngerasa capek gitu. Karena ada momennya aku tuh telepon Tasya bisa 2 jam. Sementara Tasya tuh bisa telepon aku 2 jam dalam waktu 4 hari berturut-turut. Dan aku tidak merasakan kok lu curhat laki-laki lain gitu ke gue. Enggak gitu. Tapi kalau kita ada attraction lebih kan jadi kayak yang Cheryl tadi itu kan. dia. Nah aku pengen tanya. Jadi menurut Mas Danang, kata-kata friendzone itu ada pihak yang salah gak sih? Apakah friendzone itu tuh harus maksudnya sebuah istilah yang menjadi kata negatif? Aduh kalau positif negatif Karena keluar. maksudnya gini kan ya kayak oh gila lo di friendzone ya gitu. It's always something bad gitu ya. Menurutku friendzone itu sama kayak kata-kata anak mami. Menurutku ya. Oh rasanya ya. Buat aku kayak wah lu nang di friendzonein sama si Tasya gitu. Emang di friendzone. Di zona teman. Friend. Kayak nang lu anak mami nang. Emang gua anak ibu gue. Iya. Enggak maksud gue tuh. Lagi ya tentang perspektif bagaimana kan kamu akan menerima. Iya dong. Cuma kan sekarang kan emang digeser bahwa friendzone itu kayak lu tuh disia-sia gitu. Iya kan? Disia-sia kayak sorry. Cheryl dan gue pernah mengalami hal yang kurang lebih sama gitu. Kami suka sama, kalau Cheryl kan nganggepnya sahabat. Kalau ini enggak. Aku emang dari awal suka sama dia. Aku menempatkan diriku bahwa ya kalau gue sayang aja. Iya. Gitu, gue sayang aja gitu. Sampai akhirnya dia nanya, Nang lu suka sama cewek apa enggak? Gue suka. Gue kenal apa enggak? Kenal. Siapa? Waktu itu dia memerankan kerudung merah di operet sekolah kami. Aku bilang yang meranin kerudung merah. Terus aku bilang tenang, lu nggak usah awkward. Gue cuma sayang sama lu. That's all. Ya udah lu mau balik lagi ke gue. Nah tapi balik lagi kan aku punya batas ya. Iya. Tiba-tiba switchnya gitu aja kayak udah capek gitu. Tiba-tiba kan gue ngerasa capek ya udahan. Abis itu udah. Iya. Aku tidak menjadi sahabatnya lagi. Itu kenapa aku bilang aku tipikal orang yang kalau misalnya aku suka sama sahabatku atau temanku aku ngomong. Kalau memang dia stay enggak. Iya. Aku tipikal orang yang gitu. Tapi seenggaknya aku ngomong. Iya. Karena berat loh nampung rasa suka tuh. Iya. Sama kayak nampung dendam. Itu bener banget. Ya. Iya ngomong aja Iya, gitu. iya, Gitu kalau aku sih menyarankan gitu ya. Tapi balik lagi butuh keberanian. Apakah Anda berani?
Tapi menurut mereka yang berseberangan sama kami biasanya sih friendzone itu berakhir dengan cinta sepihak seperti Cheryl dan seperti yang pernah dialami Cheryl, gue dan juga mungkin beberapa pihak di seberang ya. Dan cinta sepihak ini bertahan dalam waktu yang cukup lama. Cheryl berapa tahun ngalamin sama si kakak kelas itu? 3 tahun. Oh, Ya. sama. Exactly Oh 3 iya? tahun. Yes. Wow. Yes, 3 tahun. Ya. Ini setuju, kali ini kami setuju, sepakat yang ini. Mm-mm. Bahkan ada yang sampai tahunan, betul kami setuju. Karena orang yang mengalami cinta sepihak ini biasanya masih terus mau berusaha untuk mendapatkan dia. Ya. Sadar gak sadar ya? Mm-mm. Iya. Atau ya setidaknya dengan menyukai orang itu aja dia udah merasa senang. Ah ini saya nih. Cheryl juga ngerasain itu? Iya. Banget. Asal ada kan? Aku ngerasa kayak gue udah cukup baik sama lo pada saat itu dan seterusnya gue akan selalu baik sama lo. Timbal balik, tapi butuh Karena- timbal balik kan? Enggak, Oh, karena enggak. aku akhirnya bisa melihat dari perspektif di mana aku bisa cukup admire dia tanpa harus dibalas dengan rasa apapun. Oke, Karena dia menarik. menjadi dirinya sendiri, itu pun udah cukup bagi aku untuk aku kenal Oh kamu dan baik. kenang. Kamu bahagia, aku udah bahagia juga gitu. Iya. Waduh. Karena mungkin rasa itu bisa bertahan cukup lama Ya. karena aku itu bukan jatuh cinta atau kayak jatuh hati terhadap orang ini, tapi mungkin aku penasaran aja Nah. karena belum berhasil mendapatkan, jadi aku terus kejar. Menarik. Kok tanya sih? Karena aku terus kejar gitu. Kalau aku justru yang kejadian waktu itu, aku sama sekali tidak penasaran. Oh ya? Sama sekali. Simply aku bodoh. Yang paling susah itu sebenarnya untuk menanggapi itu sih, bahwa why did I waste my time? Iya kan? What was I doing? What was I thinking? Kalau kamu kan masih ada penasaran, seenggaknya ada purpose. Kalau waktu Iya. itu aku enggak, bener-bener kayak ya gue sayang sama lo lagi. Mumpung sayangnya masih ada gue abisin. Begitu sayangnya sudah habis ya sudah gitu. Jadi aku kayak gitu. Tapi ada satu hal sih yang sebenarnya aku dari tadi gatel banget untuk bahas, tapi belum ada celahnya. Tapi mungkin aku bahas aja. Dobrak aja kita Iya, bikin celah. Oke. Friendzone itu tuh lama-lama ya aku ngerasa juga yang salah tidak melulu orang yang kena friendzone itu menarik. dengan konon yang dikatakan di sini ya gitu loh. Tapi itu juga serba salahnya adalah orang yang dibilang nge-friendzonin orang lain, padahal emang dari awalnya dia bermaksud untuk setulus itu. Nah, aku ngerasa khususnya gitu loh di Indonesia, kultur untuk bertemanan sama lawan jenis itu tuh kayak selalu ada istilah yang kayak diciein atau dibilang lo bukan muhrim. Iya, iya, Gitu-gitu iya, iya, gitu. iya, Dan iya. itu stigma yang menurut aku tuh udah Cukup ditanam, mengakar ya. mengakar Iya, iya. dari kita kecil karena sudah dikelompokin. Iya. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Iya. Nah, aku yang tumbuh besar gedenya sama abang aku tidak punya stigma untuk berteman cuma sama cewek doang. Oke. Bahkan geng aku dari kecil dulu itu 4 cowok, 1 ceweknya aku. Oh, Anda Meteor Garden ya? Iya, Oke, itu menarik. dia. Ha-ha. Menarik. Jadi aku ngerasa aneh aja kalau misalkan aku itu mengkotak-kotakan ini cewek-cewek cuman boleh sama cewek-cewek, cowok-cowok sama cowok-cowok. Kalau kamu seperti itu ya? Iya, lama kelamaan makin kesini aku juga ngerasa ini aku deket sama orang, akhirnya aku enak gitu kan, kayak yes, aku setidaknya nggak perlu nyetir karena Ya. karena cowoknya temen aku yang Ya. cowok ini dia suka nyetir. Lama-lama 2 bulan berlalu aku dipepet, lama-lama udah makan belum? Nah itu. Nggak kesana. Iya. Kita tuh teman dekat. Sudah. Nggak gitu. Aku nggak akan Iya. lanjutin lagunya. Iya, gitu. iya. Karena membahas friendzone ini, ketika lo mendengarnya, lo tuh udah tahu dari dalam sebenarnya posisi lo di dalam kata friendzone ini tuh di mana? Lo yang di zona friendzonin apa nih? atau Iya. lo itu yang nge-friendzonin orang? Kalau sekarang mah istilahnya ghosting kali ya, ghosting. Nah, Enggak, itu beda. beda. Ghosting ya, oke. Tapi menurut aku ya, kalau sekarang aku ngomong friendzone, apa yang kamu pikirin? Apakah kamu yang ngerasain atau kamu yang ngelakuin? Nah itulah, ini ada
Sambil kamu berpikir coba sekalian ngawang-ngawang, kamu dengerin selintas fakta bermakna, selintas kata bermakna dari grup seberang kami. Yaitu mereka bilang hidup sepertinya nggak ada yang abu-abu. Adanya Aladin. Hidup sepertinya nggak ada yang abu-abu. Hitam atau putih, iya atau tidak, mau atau tidak mau. Tak pernah ada titik temu di zona abu-abu. Semua akan ada kalah dan mengalah, sedih dan bahagia. Tak bisa dicampur adukan. Gila, dalam banget. Message-nya gak ke situ nih. Saya tahu message-nya kemana maksudnya. Bagus. Jadi gitu gak abu-abu gitu. Ya enggak, jangan buang-buang waktu gitu. Menarik. Nah tapi menurut pendapat Sheryl. Oh tadi yang ditanya Sheryl silakan tulis di kolom komen ya. Karena kalau kalian ngomong di depan layar kami gak denger. Iya. Tolong tulis di kolom komen. Menurut, apalagi kalau kalian ngomong dalam hati aja gitu. Kami belum secanggih itu. Sepeka itu. Menurut pendapat Sheryl pribadi nih. Punya tips gak untuk seseorang yang terjebak dari friend zone keluar dari zona itu? Karena zona itu tuh sakit-sakit enak gitu kan? Oke. Menurut Sheryl nih. Sheryl dulu ya. Singkirkan si Oxolab. Menurut Sheryl dulu nih. Aku pastinya akan saranin untuk pede aja. Pede aja untuk sampaikan kejujuran kamu. Kalau emang kamu suka, mending sampein. Dan kalau misalkan kamu ngerasa udah ditangkep banget sama orang ini, mending lo GR aja. Besar dan mungkin mereka cukup berbesar hati untuk sampaikan hal yang akan lo harapkan. Tapi jika tidak sesuai sama harapan lo, cepet-cepet turunin ekspektasi lo. Atau enggak lo nya akan cepet sakit hati. Kalau aku sih bener-bener lama-lama kalau udah suka sama orang, kalau nantinya aku ada deket sama orang gitu, aku sih akan langsung ngomong kayak gue suka, kita udah cocok menurut gue. Cerita dong. Yuk gitu. Oke, menarik. Gitu aja. Tapi kalau misalnya belum ya, why force it? Jalan dulu ya, Iya. jangan dipaksa lah. Itu dia. Kalau suka udah pasti tahu dari awal. Aku setuju kok sama tadi kata-katanya Kendall Campbell, siapa namanya? Campbell tadi. Campbell, Carrie, hah? Oh, katanya Kelly Campbell. Dari 1 jam pertama itu udah berasa, ya. Karena kadang-kadang aku di posisi dimana orang ini dari gerak-geriknya tuh kayak mau deketin aku ya. Menarik. Dan aku udah kayak, aduh kebaca. Tapi mungkin kita bisa temenan aja kali ya. Karena emang at this stage in my life, I just don't want to lose any friends. And I just want to make as many friends as possible. Jadi kalau dariku untuk lepas dari friend zone itu adalah jangan pakai tapi. Ini sebenarnya untuk lepas dari apapun. Kalau misalnya lu udah ngerasain sakit ya udah. Kalau lu ngerasain capek ya udah. Gue nanti takut kehilangan dia. Gue mau pergi tapi takut kehilangan. Tapinya nggak? Ya. Tapinya nggak. Gue mau pergi, that's all. Yeah. Kalau dia stay nggak gitu. Yes, I agree. Ya. Makanya nih ada pendapat dari pihak sebelah si Exolab. Ya. Ada beberapa tips buat teman-teman yang ingin escape dari friend zone gitu. Ini juga menurut Psychology Today. Ya. Nomor 1 adalah be less interested. Misalnya mengurangi ketertarikan saat berbicara atau saat diajak pergi. Jadi sebenarnya playing it smart ya. Kayak ada gameplaynya gitu. Kayak dansa gitu ya. Iya. Kedua, perlahan menjauh dari dia. Nomor 2, perlahan menjauh dari dia. Tapi ini biasanya kebaca nih. Kalau yang hobinya manfaatin ya, benalu gitu ya. Kayak yang terjadi di Sheryl gitu ya. Mas yang tadi kan cukup ini ya, cukup menggerogoti gitu ya. Nanti dia tahu nih, loh fans gue mau kemana, kok pergi, jangan kemana-mana gitu. Ntar dia deket lagi tuh. Iya nggak? Aku sih nggak se-psycho itu. Enggak orang, iya maksudnya nggak se-psycho itu caranya kayak tiba-tiba dia ngedeket pas kamu mau pergi. Dia kan kerasa tuh. Oh iya. Gue nggak mau kehilangan support system gue gitu. Biasanya tuh akunya yang udah sempet kayak dia udah mulai deket sama orang lain. Tapi kayak ya nggak bisa hangout. Oh berarti dia waktu itu deket sama aku karena emang ada maunya. Iya, maksud aku sudut pandangnya dia adalah
kalau kamu perlahan menjauh dari dia, biasanya dia akan loh kok ngejauh gitu, ngerti nggak? Oh iya benar, Iya jadinya kan? kita jadi lebih Jadi loh, valuable lah gitu. iya Iya, itu. Jadi kamu lebih menghargai diri kamu dengan perlahan menjauhi dia iya. atau pakai cara gue dan Cheryl itu kayak gini, ini pisau nancep nih, dan lu gini-gini nih, apalagi digini-gini nih, Ih, cabut aja udah sakit saya emang ya, Iya. tapi nggak ada pisau lagi. gitu. Terus apa lagi? Ketiga, buat sebuah kompetisi seperti pergi dengan teman lawan jenis lain supaya membuat dia tertarik. Ini benar-benar dari Psychology Today dan juga dari Kubu seberang. kubu seberang. Saya gitu. pribadi tidak Sorry setuju. banget, aku tidak setuju. Tidak setuju. Aku karena nggak bisa banget tuh yang gameplay Nggak, kayak gitu. nggak. Karena digituin sekali tapi udah pacaran. Nah itu lebih nanti kebawa soalnya pas Iya. kalian udah pacaran gameplaynya jadi kayak gitu nggak asik, norak. Karena kompetisinya buat apa? Maksudnya kok Mau membuat buktiin apa? iya membuat sebuah pagelaran kompetisi untuk orang yang bahkan nggak peduli sama kita. What the hell, enggak? Iya sengaja untuk bikin jealous tuh for what? Iya. Kalau nggak kena bukan rasa sakit yang kamu sampaikan ke Kamu pihak nyakitin orang. sebelah. Tapi ada yang malu tahu nggak sih? Malu sama nyakitin Nah, nyakitin iya, orang yang bener. dijadiin subjeknya itu. Jadi terjebak dalam friendzone nyatanya kadang bikin galau karena kita nggak bisa mendapatkan dia untuk bisa jadi pasangan kita. Lebih tepatnya gini, kita tidak bisa mendapatkan jawaban iya Iya. secara pasti dan lugas. Padahal udah jelas perilaku yang dia lakuin ke kita itu bikin kita nyaman. Itu yang paling penting tuh, nyaman ya nggak sih? Betul. Tapi berujung dengan kata kita cuma teman gitu. Tapi saat terjebak dalam friendzone, siapa yang awalnya memulai hal itu? Apakah dia yang merasa di friendzone kan karena merasa mendapat perhatian lebih, atau yang nge-friendzonin? Ya ini emang masih polemik ya. Ini kami bersatu lagi nih di bagian yang ini nih. Mungkin saat hal itu mulai terjadi kepada kita, coba untuk melihat kenyataannya. Apakah mungkin? Apakah dia mentreatment orang lain seperti itu juga seperti dia mentreatment kamu gitu? Mentreat kamu gitu. Atau mungkin kita bisa langsung menanyakan perasaan dia sebenarnya itu maunya gimana. Jangan buang-buang waktu lah gitu. Supaya kenapa? Supaya lu bisa dihargai dengan cara menghargai diri lu dulu. Jangan lu jadi merasa terabaikan gitu. Keren. Karena bertahan dengan cinta sepihak itu memang gak enak. Gue pernah mengalaminya, gue setuju. Me too. Kita terus menerus merasa cemburu atau kesal saat dia dekat dengan yang lain. Padahal kita bisa menjadi sahabat yang lebih baik buat dia tanpa ada perasaan yang lebih. Pada akhirnya ya kita pun juga jadi bisa ngelihat kan peluang yang lain gitu. Kalau misalnya kita lebih terbuka pikirannya. Yeah. Mungkin saat kita menyukai satu orang, ternyata ada orang lain juga yang sedang menunggu kita atau mengejar kita gitu. Tapi kita tidak sadar karena terlalu fokus dengan apa yang kita mau gitu. Bukan apa yang sudah ditentukan sama semesta. Wow, menarik. Ini sebenarnya bisa dilanjutin lagi tapi kartunya udah mau habis jadi kita tutup aja. Kalau mau ada perdebatan khusus gini mau buat apa seminar khusus ini kita ngobrol rame-rame boleh nih, seru nih. Iya pengen tahu sih. Jadi silakan sharing dulu tapi jangan bikin perhelatan dulu karena COVID. Coba sharing dulu di kolom komentar, pernah nggak kamu terjebak dalam friendzone, kamu yang di friendzonein atau kamu nggak sengaja atau dengan sengaja nge-friendzonein. Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar sekali lagi. Dan juga kalau kalian yang terjebak friendzone, Pak Ari punya obat gosok khusus yang bisa digosok di sini supaya kamu merasa lega. Itu adalah caption di Instagramnya Pak Ari Betul. Mosquito. Jangan lupa Helps Instagram Ari Mosquito, kamu baca sambil kamu gini-gini. Ah itu insya Allah akan lega ya. Meskipun raba dada juga tak berguna ya kadang-kadang Iya, tuh ya. kadang-kadang. Tapi ya jangan lupa untuk saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 sore. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast because we're there. Yes. And that's it about Friendzone guys. Thanks so much for listening and watching us. Yeah, au revoir. Merci. Bye-bye. Dadah.